Halo Anima Clubbers, nama saya Koni dan selamat datang di Animasi Talk, persembahan Animasi Club. Animasi Club atau AC itu adalah perkumpulan forum eksibisi, apresiasi, diskusi, dan belajar segala hal tentang animasi yang lahir dan mengadakan sebagian besar kegiatannya di Yogyakarta. Kegiatan kami mengusung tema-tema dan teknik-teknik animasi tertentu, menampilkan film dan produk animasi lokal maupun internasional, mencakup semua genre dan lintas teknis tanpa harus memiliki nilai komersial. Motif kami adalah perayaan, diskusi, kolaborasi, dan pertemuan untuk saling mengapresiasi dan merayakan keberagaman demi kemajuan bersama. Nah, Animasi Talk adalah sebuah usaha menyapa teman-teman dari komunitas animasi dalam dan luar negeri untuk mengobrol tentang peran kiprah mereka untuk dunia animasi. Obrolan-obrolan ini diharapkan dapat menginspirasi para kreator animasi, mendokumentasikan perkembangan animasi, mengungkap potensi dan kualitas yang tidak populer dalam komunitas animasi, serta membuka ruang-ruang kolaborasi baru yang diharapkan akan memotivasi pelaku maupun penggemar animasi. Nah, saat ini Anda sedang menyaksikan Animasi Talk edisi Perempuan dan Animasi. Dalam perjalanan animasi Indonesia, perempuan telah mengambil peran kuantitatif dan kualitatif. Peran-peran ini dapat ditemukan dalam hal-hal kreatif maupun manajemen. Meski demikian, wajah animasi Indonesia dalam berbagai diskusi publik didominasi oleh pria. Nah, kurangnya representasi ini, selain mengecilkan peran para perempuan yang sudah berkontribusi besar dalam dunia animasi, juga berpotensi menurunkan minat perempuan yang sedang mempertimbangkan karirnya untuk ada di bidang animasi. Nah, memperingati Hari Perempuan Internasional pada setiap tanggal 8 Maret, yang baru saja kita rayakan, dan perayaannya berlangsung sepanjang bulan Maret, Animasi Talk merangkai episode khusus bertajuk Perempuan dan Animasi. Oke, sudah ada bersama kita sekarang 4 orang narasumber Animasi Talk edisi Perempuan dan Animasi. Saya akan memperkenalkan satu persatu sesuai dengan alfabetikal. Yang pertama ada Andria Nurwahyu yang pakai jilbab sendiri. Nah, Andria itu karirnya ada di animation production. Sudah dari tahun 2014 ya Andria ya. Nah, dalam 7 tahun karirnya itu ia langsung terlibat dalam 2 studio animasi komersial ternama di Indonesia. Nah, yang pertama itu di studio Infinite Frameworks Studios. Nah, di sana dia terlibat dalam proyek-proyek seperti Sonic Boom, Garuda Wisnu Kencana, dan Bob the Builder. Nah, sekarang Andria adalah production manager di One Animation Indonesia, bagian dari One Animation Singapore. Di One Animation, Andria terlibat pada proyek-proyek yang berjudul Insectables, Oddbots, Hardboiled, Shark Dog, Antiques, dan Elf on the Shelf. Silakan teman-teman googling ya nanti proyek-proyek ini dan cari akses gimana caranya untuk menonton proyek-proyek dari narasumber kita. Yang legal tapi ya. Penting. Oke, kemudian narasumber kita yang kedua namanya Mbak Desi Triandani Bambang. Mbak Desi ini yang pakai baju pink. Halo Mbak Desi. Ya, halo. Mbak Desi ini adalah seorang visual storyteller yang telah membuat lebih dari 20 film pendek animasi secara independen sejak masa kuliahnya, sekitar tahun 2007, untuk mengikuti kompetisi dan festival. Di antaranya Lulu tahun 2011 dan Simalakama tahun 2013. Keduanya adalah finalis HelloFest 2013. Ada juga Kopas The Thief tahun 2014 yang menang Honorable Mention Award dari Asian Animation Contest di tahun yang sama, di tahun 2014.
Lalu tahun 2016, Mbak Desi menyelesaikan film animasi pendek pertama. Kali ini tujuannya khusus untuk menceritakan kisah personalnya. Judulnya Pulang ke Indonesia. Film ini tayang perdana di tahun yang sama, 2016 ya, pada Doc Leipzig Film Festival di Jerman. Nah, sejak itu Mbak Desi telah menyelesaikan 2 film pendek animasi lagi, judulnya Harimau Sumatera dan Amfibi. Keduanya selesai tahun 2017. Lalu di tahun 2020, tahun lalu, baru saja selesai juga film terbarunya Mbak Desi bersama seorang rekan, judulnya Inspektur Maung. Nah, di luar membuat film secara independen, Mbak Desi pernah bekerja sebagai art director di Zeus Box Studio, lalu juga sebagai visual designer dan animator di PT Pesona Edukasi. Nah, dalam hal ini Mbak Desi ini ada di 2 ya, independen maupun di industri. Nah, berikutnya kita ke narasumber kita yang murni independen. Yang pakai baju marun, Mbak Lintang Ratu Wulandari. Halo Mbak Lintang. Nah, Mbak Lintang ini adalah seorang pembuat film animasi asal Indonesia, tapi saat ini bermukim di Amiens, Prancis. Saya benar ya nyebutnya Mbak Lintang. Perfect. Saya dalam menyiapkan profilnya Mbak Lintang belajar untuk menyebut dalam bahasa Prancis. Jadi mohon maaf ya kalau ada penonton yang bisa berbahasa Prancis, kalau saya agak ngeberantakin bahasa Prancisnya. Ada beberapa sebutan-sebutan nanti. Oke, silakan ditunggu. Saya agak nervous ngomong dalam bahasa Prancis. Nah, balik lagi ke Mbak Lintang. Pada tahun 2011, Mbak Lintang meninggalkan Indonesia untuk kuliah film di Prancis. Sejak itu, dia membuat 1 film pendek animasi setiap tahunnya secara independen. Nah, animasi yang dibuat yang pertama Mbak Lintang buat di Prancis judulnya A Boy with a Camera, itu tahun 2011, memenangkan The Jury Prize and The Jury Public Prize di Festival Gobi Ta Teloche di Amiens tahun 2012. Pada tahun 2014, film pendeknya judulnya Stuck mendapatkan juara ketiga pada Festival Petong Court yang adalah bagian dari Festival International du Film di Amiens. Nah, tahun berikutnya Mbak Lintang menyelesaikan film pendek berjudul I'm Tired yang merepresentasikan karakter gaya dan karakter animasinya. Nah, sejak tahun 2017 hingga sekarang, berarti 4 tahun ya, film ini ditayangkan menjadi bagian dari program Flux Les Vang Programs da Le Cinéma Renaud de France. Aduh, saya agak gugup, ini bener nggak sih gimana? Okay. Ya, tapi nanti bisa dibenerin ya Mbak, kalau aku ada salah ngomong. Pasti salah sih, pasti salah. Iya apa-apa kok, itu juga bukan judul sebenarnya, kayak jadi di program sebelum film bioskop, film panjang, jadi ada film pendek gitu. Oh, oke. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya tentang itu. Nah, sejak akhir 2015, Mbak Lintang mengembangkan sebuah proyek film pendek berjudul Stray Cat. Nah, naskahnya ini berkesempatan untuk pitching di Carrefour d'Animation Forum Scenario Anime. Nah, ini agak gampang nih. Di Paris pada Desember 2016. Nah, tahun 2020 kemarin berkolaborasi dengan sebuah band asal Paris. Nah, Mbak Lintang baru menyelesaikan 1 film baru lagi ya. Nanti mungkin Mbak Lintang bisa cerita mengenai ini. Nah, oke. Lalu kita sampai pada narasumber berikutnya, itu Mbak Mary Wijaya. Nah, Mary meraih gelar sarjana jurusan animasi dari Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia Nusantara dan memulai karirnya di bidang animasi dengan menjadi storyboard artist di Kumata Studio tahun 2013. Ia lalu berkesempatan menjadi animation director di Percolate Galactic Studio
dan terlibat menjadi co-director pada 2 film animasi pendek mereka yang memenangkan berbagai penghargaan nasional maupun internasional. Nah, nanti mungkin bisa cerita juga proyeknya apa aja ya, Mbak Mary, yang bisa cerita aja. Nah, saat ini Mary kembali menjadi animation director di Aska Production, sebuah rumah produksi dari Atlas Boy Mini Adventures, sebuah film seri animasi yang tayang di sebuah platform OTT. Nah, baru saja diumumkan hari Minggu kemarin, salah satu episode Atlas Boy Mini Adventures ini meraih Piala Maya 2020 di kategori film animasi pendek terbaik. Nah, sampai di sini semoga Anima Clubber bisa melihat, sudah mulai bisa melihat alasan-alasan kenapa saya memilih perempuan-perempuan luar biasa ini untuk menjadi narasumber kita dalam diskusi kali ini. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Ya, semoga semuanya sehat ya. Semoga situasinya juga aman terkendali, masih bisa beraktivitas gitu ya. Oke, mungkin bisa cerita dulu satu persatu bagaimana hari ini? Bagaimana hari ini? Apakah menyenangkan? Mulai dari selalu kayaknya dari Andrea ya, sesuai alfabet ya. Alfabet. Oke. Sejujurnya minggu-minggu di awal bulan Maret ini tuh kita lagi padat. Aku lagi sepadat-padatnya, bahkan tadi sempet hampir mau cancel buat join di meeting ini. Soalnya tiba-tiba aku harus join di salah satu meeting sama klien tadi jam 7. Cuman aku tadi udah bilang bahwa aku sebenarnya udah ada janji duluan sama Indonesian Club, jadi aku bilang mungkin nanti aku nggak bisa join 100%, jadi tadi 7:30 itu aku udah langsung permisi. Tapi beneran dari pagi sampai tadi itu gue bener-bener gak punya waktu sama sekali buat ngapa-ngapain, bener-bener fokus ngejar karena minggu ini bener-bener minggu terakhir production kita tuh lagi full gitu. Jadi lumayan seru. Akhirnya bisa gabung ya. Ya memang berarti industri animasi cukup demanding ya gitu. Nah, kalau Mbak Desi gimana Mbak Desi? Kalau saya sih berhubung sekarang freelance, terus ya kalau saya freelance sih bukan animasi ya, freelance-nya biasanya ilustrasi, jadi yang ya bisa dibilang kayak santai lah. Oke. Ya, gitu deh. Bahagia saya sih hari ini. Oh, gimana dengan Mbak Lintang? Saya juga freelance, jadinya auto entrepreneur kan, jadi jamnya ya gitu. Cuma ya ini aja sih gara-gara PSBB ya. Jadi setelah jam 6 PSBB. Iya, kita nggak boleh PSBB keluar. versi Prancis. Sebelum semuanya masih pada tutup dan setelah jam 6 kita nggak boleh keluar gitu-gitu. Jadi ya agak tertutup hidup. Ya. Mary gimana Mer hari ini? Hari ini hari kedua saya cuti ya. Masih nggak terbiasa sih untuk cuti ya. Meskipun dibilang cuti, aku tetap curi-curi kerja gitu, kayak ngelihat Slack. Kalau kita pakai Slack juga kerja, buka WhatsApp juga masih ada yang nanyain kerjaan gitu kan. Ya mau nggak mau sih harus dijawab juga gitu kan, supaya produksinya lancar gitu. Sebenarnya sih ini cukup enjoy juga hari ini karena akhirnya aku bisa merencanakan me time, mungkin ya bisa dibilang me time untuk hari-hari kedepannya gitu, kayak gue mau ngapain lagi ya gitu kan, kayak gitu sih. Jadi lumayan slow. Ya. Oke. Sekarang kan kita nih ngumpul semua karena satu kata yang sama ya. Kita ngumpul malam ini tuh karena animasi gitu. Nah, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman, gimana sih ceritanya bisa
sampai nyemplung gitu ke bidang animasi ini? Oke, mulai dari Andrea berarti. Bisa dibilang nyemplung ke animasi itu nggak ada dalam hidupku tuh planning aku akan masuk ke animasi itu enggak. Sebenarnya aku lebih sukanya tuh sebenarnya ke arah film dan live shoot karena memang aku sendiri basicnya itu dari teater. Jadi taunya lebih banyak dan segala macam tuh lebih ke live shoot. Terus one day pada saat udah mulai mau masuk kuliah, terus habis kayak gitu mau mengajukan diri, aku mau masuknya ke IKJ ya, jurusan perfilman, and then orang tua itu masih berpikir, kamu kalau misalnya masuk jurusan perfilman nanti kamu mau kerja apa gitu, karena pada saat itu mindset orang tua aku dulu mikirnya tuh lebih ke kalau kamu jadi bankir, kalau kamu jadi pengacara, kamu pasti bisa sukses lah, atau kamu masuk PNS, kamu pasti sukses lah hidup kamu, karir kamu, dan sampai tua nanti harusnya itu sukses. Cuman karena memang bawaan dan panggilan dari diri itu memang lebih menyenangi hal-hal yang berbau kreatif, dan karena udah kecemplung di teater, jadi aku mindsetnya lebih ke entertainment, dan apapun gimana pun caranya kalau emang nggak dapet film ya udah gitu, at least aku ada di dunia entertainment. Oke, akhirnya kuliah dan segala macem, endingnya tetap selesai kuliah, sambil kuliah itu aku nyemplung di dunia sosial media, which is itu masih entertainment juga kan. Terus abis dari gitu lulus kuliah, nggak sengaja tuh ketemu sama salah satu biasanya disebut tuh kayak seleb tweet yang ternyata backgroundnya animasi dan kerjanya dulu di IFW. Oh, oke. Jadi tuh itu menarik kan, gitu, kayak IFW itu dulu istilahnya itu kayak semacam studio animasi terbesar se-Asia Tenggara. Jadi kayak hasrat terpanggil apa se-Asia Tenggara gitu. Terus akhirnya mulai cari-cari tentang IFW, terus tahu dia buka lowongan kerja. Dan kayaknya lowongan kerja ini aku bisa karena masih ada hubungan sama kuliahku, ekonomi, terus akhirnya nyobain ke sana. Sempet nggak diterima, terus habis dari gitu aku lanjut ke sosial media tetap, terus ternyata mereka kontak lagi, ada kesalahan, katanya sebenarnya aku diterima. Jadi kayak aku baru kerja sebulan lagi, kan waktu itu udah sempet sosial media di mana, terus habis itu aku pindah, baru sebulan, terus habis itu dipanggil IFW, dan itu nekat pindah ke IFW, jadi kayak semacam orang tua aku bilang kayak, ngapain kamu ke sana? Satu, di sana jauh, dua, penghasilan di sana setengah dari gajimu yang di Jakarta gitu. Dia bilang, kenapa kamu mau ke sana? Tapi mungkin karena panggilan hati, emang dasarnya pengen ada di dunia film, akhirnya kayaknya aku harus ke sana. Dan itu bener-bener kayak aku nggak kepikiran apapun, pokoknya aku mau ke sana, aku mau tahu banyak tentang film. Gitu. Jadi berangkat dari dasarnya tuh aku pengen banget jadi sutradara sih. Jadi akhirnya meleset ke animasi di IFW, ternyata menyenangi, terus ternyata kesini kayaknya memang jalan aku di animasi. Dan sudah nggak ada kepikiran pengen pindah ke live shoot karena aku merasa ternyata kayaknya aku memang di animasi dan sangat menyenangi animasi. Ya. Wow. Itu pas tahun berapa, Mbak? Itu mulai buka-buka tentang IFW itu tahun 2012-2013, and then akhirnya mulai start kerja tuh 2014 di IFW. Oh iya, 2014 mulai di IFW sampai sekarang gitu sampai ya. Sekarang. Nggak kepikiran untuk mundur sama sekali. Nanti udah nggak kepikiran. Ngobrol lebih lanjut apa sih gitu, bisa mungkin nyenggol-nyenggol apa sih yang membuat Andrea betah gitu di animasi, karena ini kan animasi itu meskipun dunia kreatif itu kan sesuatu yang sangat berbeda dengan film live shoot. Nah, kita ke Mbak Desi nih, gimana Mbak Desi? Saya ceritanya sampai ke dunia animasi. Jadi kalau saya sih sebenarnya dari dulu waktu masih kecil kan suka cerita gitu ya. Jadi tadinya bisanya nulis ya nulis dulu kan. Terus habis itu SD mulai suka komik, jadi bikinnya komik. Terus masuk kuliah juga masih pikirannya saya pengen bikin komik. Cuman tahu-tahu di pas kuliah diajarin animasi, ya udah deh, jadi kayak yang nanti saya mau bikin cerita tapi lewat animasi gitu. Terus jadi kalau sekarang sih
karena lagi males-malesan, jadi mungkin kadang-kadang ceritanya pakai komik, kadang-kadang nggak pakai apa lagi lah gitu, ilustrasi aja, jadi nggak hanya animasi. Cuman emang ya ternyata mungkin jalan saya di animasi gitu. Makanya Makanya jadi yang visual lebih storyteller itu ya kalau di websitenya Mbak Desi ya. iya. Soalnya kalau dibilang kayak khusus animator, saya juga nggak suka bikin animasi, nggak suka bikin animasi orang lain gitu. Makanya jadi bingung juga Oh, apa ya iya. gitu. Oke. Mbak Desi punya ini apa komik kayak online gitu. Oh, enggak sih. Saya waktu masih zaman manual. Oh, dulu ya. Masih yang belum digital Lihat. gitu. Masih zaman dulu banget. Iya, berarti kalau Mbak Desi berarti lebih kepada visual ya, visual storyteller. Jadi Iya. sebenarnya intinya ada di story dan bentuknya ya visual gitu ya Mbak Desi. Iya, Nah, betul. ya animasi ya bisa dibilang muaranya dari itu ya, dari kedua hal itu gitu. Nah, kalau Mbak Lintang gimana ceritanya Mbak Lintang? Awalnya kayak kakak sih, sebenarnya kakak saya namanya Bintang. Dia kita emang berdua suka gambar kan, suka melukis, terus suka ikut-ikut lomba lukis anak-anak gitu. Terus Bintang mulailah tiba-tiba bikin animasi kayak frame by frame gitu, terus digerakin, dimasukin ke flash gitu, di scan, masukin flash, terus digerakin. Kayak apa sih, ada meja yang kayak gini loh, meja gambar buat anak-anak. Ya aku ingat meja Ya kayak kan? gitu. Oke. Itu lampunya nyala gitu bawahnya, jadi bisa bikin animasi. Kayak light box gitu. Ya, light Terus box kan mulailah untuk Bintang mulai sketching gitu, terus di scan, habis itu digerakin. Terus aku lihat kayak, ih lucu banget. Jadi gambar tuh bisa bergerak ya sebenarnya. Kayak selama ini kan cuma lukisan. Terus akhirnya saya mencoba di meja itu juga sampai udah gede, walaupun dengkul kejeduk dan mejanya kecil, kitanya udah besar gitu, kayak maksa gitu, gambar frame by frame. Terus tiba-tiba pas gambarnya bergerak, kayak saya berasa kayak apa sih, yang kayak senang gitu loh, kayak satisfaction, kayak bener-bener happiness gitu. Jadi tuh ya, dari selama itu sampai sekarang gini, jadinya bikin animasi terus. Jadi lebih kepincut kepada apa ya, kayak wah ini mediumnya powerful nih gitu ya. Dari sejak dini tuh kepincut dengan wah ini bisa bikin apa aja nih. Gitu. Iya, kayaknya sih. Curiosity itu ya, gitu, rasa ingin tahu itu. Semenjak itu ya gitu, jadi otodidak, terus ya jadi bikin film. Kakak kan IKJ sempet, jadi kayak apa, cari tahu sendiri gitu, gimana sih, apa sih film itu gitu. Oke. Ya kalau Mary gimana, Mer? Oh, aku mungkin pada dasarnya emang suka film juga ya. Jadi terinfluence dari papa, suka nonton film gitu kan. Jadi kita dulu waktu aku kecil masih suka ada jadwal ke Glodok untuk beli DVD bajakan gitu kan. Itu jadi kayak beli apa ya kebanyakan juga kartun gitu. Juga kayak nemu film Ghibli yang Spirited Away juga dari situ. Pas nonton juga kayak wow, ternyata ada kartun ya nyebutnya yang sebagus ini gitu kan, karena kalau dulu di TV biasanya cuma ada misal Pokemon atau apa gitu kan, jadi pas lihat Ghibli itu kayak indah banget gitu kan. Terus grow up sih sebenarnya juga lebih sukanya komik ya, karena mungkin lebih mudah secara teknik juga, pengen jadi komikus, tapi saya tidak serajin itu untuk menggambar gitu. Terus jadinya pas akhirnya masuk kuliah DKV dan animasi, tetap influence komik itu tetap ada. Ya aku lebih suka yang sequential gitu, yang storyboard artist gitu. Kemudian ya sebelum aku lulus juga aku riset kayak sebenarnya gue mau kerja apa sih gitu kan, karena setelah lulus kuliah animasi itu banyak banget ya, kayak apakah mau jadi animator aja atau gimana gitu.
pada akhirnya tetap pengennya jadi sutradara yang gue pengen bikin film gitu. Jadi kayak intinya aku pengen bikin film, dan dari situ yang bikin film maksudnya punya kendali lebih banyak tuh apa perannya, terus aku turunin ya riset kayak gue harus mulai dari mana gitu. Dari situ storyboard artist akan lebih sering ketemu sama sutradara gitu kan. Oh ya kayaknya lebih cocok nih gitu. Jadi ya udah aku akhirnya skripsiku mulai mengarah ke situ, aku mulai belajar, terus lulus juga aku apply ke Kumata, itu langsung gue mau jadi storyboard artist gitu kan, karena ya baru lulus kuliah nggak mungkin langsung minta gue mau jadi sutradara gitu kan, tidak bisa ya gitu. Jadi kayak ya berharap bisa belajar gitu kan dari situ, dan kebetulan banget waktu itu di Kumata bisa ketemu sama salah satu sutradara serial, si Unyil itu. Jadi kayak aku bisa belajar langsung dari dia dan dapet ilmu sutradara dari dia lah gitu. Dari situ aku mulai kayak berani juga untuk kayak mau mulainya kapan gitu kan. Jadi akhirnya kayak mendeklarasikan diri sendiri untuk ya udah lu mulai pakai titel sebagai sutradara gitu kalau mau coba ke situ gitu. Jadi ya dari situ aku mulai memberanikan diri sih untuk ya belajar sendiri juga gitu sutradara, dan juga dari teman-teman lain untuk intinya aku pengen bikin film animasi gitu. Kayak gitu sih kira-kira. Berarti kalau Mary itu lebih kepada ini ya, konsumsi hiburan di waktu kecil. Di waktu kecil, dan juga nilai emosionalnya ada karena waktu itu nyarinya sama bapak gitu ya. Terus terdorong untuk aku pengen bikin nih hal yang sama gitu. Nah, ini kan teman-teman perjalanannya dari itu kuliah atau masa kecil itu udah jauh nih ya ke apa yang teman-teman lakukan sekarang. Nah, aku pengen tahu bagaimana teman-teman mendefinisikan peran dan kontribusi teman-teman di bidang animasi sekarang atau dan juga di masa depan gitu. Apakah saya akan ini aja dan akan saya maksimalkan gitu, misalnya Andrea di manajemen, terus atau Mary di direction gitu. Nah, atau ada yang ingin dikembangkan lagi gitu. Gimana Andrea dulu dari aku. Ya. Oke. Untuk dalam waktu dekat sih sebenarnya cita-cita yang pengen aku raih itu lebih ke produser dulu. Tidak menutup kemungkinan aku juga pengen punya studio sendiri, tapi untuk saat ini aku cukup mentakar diriku. Kalau aku ingin membuat studio, aku harus punya lebih banyak experience, mulai dari tangga yang pertama sampai tangga yang paling atas. Karena menurut aku saat ini, aku mungkin tahu semua angka 1 sampai 10, but aku nggak tahu urutannya kayak 1, 2, 3. Mungkin aku hanya tahu sampai 5, tapi sisanya mungkin aku masih kebalik-balik, entah 10 dulu atau 9 dulu. Jadi dalam waktu dekat sebenarnya yang memang benar-benar goals yang aku kejar itu adalah produser, sorry. Dan di One Animation sendiri dulu awalnya memang yang aku kejar adalah aku pengen jadi senior production coordinator. Dan itu benar-benar selama di One Animation 3 bulan pertama itu aku nangis darah. Terus and then akhirnya aku become jadi senior itu kalau nggak salah kurang dari 2 tahun. And then buat sampai di posisi PM sekarang itu juga butuh kerja keras, karena menurut aku kalau aku pengen dapat sesuatu hal yang aku mau, aku harus tunjukin ke orang lain atau misalnya rekan kerjaku bahwa aku mampu ada di posisi yang di sini gitu. Jadi untuk saat ini kedepannya aku akan fokus dulu gimana caranya untuk meraih sebagai title producer. Sebagai title producer yang literally producer, karena kalau misalnya di One Animation sekarang kan aku production manager, tapi kalau misalnya
kita compare dengan Indonesia, studio yang ada di Indonesia, sebenarnya treat dari studio Singapura itu lebih menganggap aku seperti kayak head of production gitu. Jadi kayak apapun tentang production, semua itu atas persetujuan Andrea gitu. Misalnya license kah atau apapun dari yang benar-benar perintilan, manpower, hiring dan segala macam itu everything harus approved by Andrea. Jadi kalau misalnya aku compare dengan studio di Indonesia, sebenarnya lebih ke head of production. Cuman di One Animation sendiri, karena kita memang ada strukturnya, memang aku jatuhnya ke production manager. Jadi the next level itu adalah produser. Karena kenapa aku pengen ada di wilayah situ dulu, satu memang aku passionnya selain aku menyenangi dunia film ini, ternyata aku menemukan lagi dalam perjalanan hidup, aku senang memanage seseorang. Jadi ini menurut aku agak sedikit unik karena aku jarang menemukan orang yang memiliki tipe yang kayak aku yang bentukannya tuh ibaratnya senang memanage seseorang. Berarti kan sebenarnya senang memanage seseorang tuh ibarat kata tuh senang mencampuri hidup orang gitu loh. Maksudnya dalam arti kata yang mudah dimengerti ya, tapi bukan dalam arti kata kita yang negatifnya. Jadi aku senang memake sure segala sesuatu itu berjalan dengan mulus gitu. Aku senang jadi problem solver. Jadi kenapa targetnya ke situ? Jadi aku pengen men-challenge diriku sendiri, merasakan berbagai macam situasi yang tentunya pasti bukan yang enak ya. Aku pengen merasakan situasi yang tidak enak dari semua departemen, dari segi dari karakteristik yang mungkin mudah dimengerti sampai ke karakteristik yang mungkin sulit dimengerti. Aku pengen mencoba menangani itu semua sampai one day aku bisa jadi produser. Jadi sebenarnya memang kalau misalnya ditanya untuk kedepannya, aku bakal fokus dulu di bagian manajemen ini untuk memperkaya ilmuku dan memperbanyak juga pengalaman aku bertemu dengan orang banyak dan melatih diriku juga untuk bagaimana aku bisa memanage atau mengendalikan diriku setiap kali aku menemukan situasi atau kesulitan pada saat aku harus memanage tim, orang, atau organisasi. Jadi seperti itu sih. Karena di manajemen ini sendiri aku memiliki tipe yang transparasi, jadi tipenya tuh memang, aku nggak tahu sih ini nyebutnya apa ya, bahasa trennya, tapi kalau aku sendiri tuh, aku punya gayaku sendiri yang aku berani jamin semua koordinator atau semua production manager nggak punya hal ini gitu. Jadi ini yang membuat aku merasa aku kuat dan aku harus bertahan di posisi ini selama mungkin, membantu sebanyak mungkin studio atau artis-artis dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Gitu sih. Iya, aku rasa ini cukup penting ya. Maksudnya yang jadi tujuannya Andrea ini cukup penting, terutama kalau kita ngomongin animasi, berarti animasi yang ada di Indonesia sangat kurang orang yang mengkhususkan diri menjadi produser produser untuk konten-konten animasi. Nah, terutama karena tadi yang disebut Andrea bisa menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan produser yang lainnya. Karena memang ya manusia Indonesia sendiri SDM-nya kan juga sangat unik ya, approach-nya gitu. Benar. Pendekatannya harus nggak bisa disamakan ya, mungkin nggak bisa disamakan, benar. Pendekatan dengan tim yang ada di Jakarta dan yang ada di Singapura sangat berbeda. Ya. Menarik banget. Dan semoga itu segera terwujud ya, Andrea ya. Amin. Ya. Kalau Mbak Desi gimana, Mbak Desi? Apa ya? Sebenarnya sih ya cita-cita jangka panjang dan jangka pendek ya sama aja sih sebenarnya, pengen sebanyak-banyaknya bikin cerita terus dijadikan animasi atau media yang lain. Jadi yang kayak yang kontribusi ke animasi Indonesia ya minimal saya pengen bikin supaya ada tiap tahun seenggaknya ada gitu animasi Indonesia yang masuk di festival apa gitu kayak di luar. Jadi kayak yang ya emang mungkin bukan yang perusahaan besar, perusahaan animasi yang akan bikin serial banyak gitu, tapi ya ini jalan ninja saya gitu. Jadi kayak yang saya gerak tetap di indie saja gitu. Terus
ini masih cita-cita lain lagi. Saya juga pengen apa ya? Pengen dikit-dikit nyoba ngajar juga. Tapi ya masih belum nemu wadahnya. Jadi ya doakan saja semoga saya bisa jadi pengajar yang baik. Gitu sih. Ya, saya pikir itu juga tidak kalah pentingnya ya Mbak Desi, karena memang harus ada yang meninggalkan jejak-jejak itu di perfilman, festival animasi di dunia, karena ini juga akan menjadi semacam cara untuk menarik perhatian kan ya. Ya, jadi juga untuk mengajar itu saya pikir juga penting itu. Karena jangan sampai pelajar-pelajar animasi itu diajarkan oleh orang-orang yang tidak pernah membuat animasi misalnya. Gitu. Jadi lebih kepada supaya ada lebih banyak praktisi yang mengajar gitu ya daripada pakar gitu. Karena kalau praktisi dia sudah praktek gitu, seperti halnya teman-teman sekalian. Oke, berarti selanjutnya Mbak Lintang nih. Gimana Mbak Lintang? Mbak Lintang melihat peran di animasi. Lebih ke konsentrasi ini sih, kan animasi saya animasi 2D tradisional kan ya. Sekarang kan yang saya lihat-lihat animasi 2D udah kayak keinjak sama 3D kebanyakan, udah agak makin menghilang di mana-mana di seluruh dunia. Terus kayak kemarin program animasi klub Sorot itu juga menurut saya kayak senang banget, soalnya di proyeksi-proyeksinya di kota-kota kecil gitu kan, mungkin untuk anak-anak kedepannya nanti jadi tertarik oleh 2D hand drawn gitu, siapa tahu aja, karena jadi itu sih yang saya pengen dengan film-film saya, meneruskan di 2D yang gambar tangan tradisional yang balik ke awalnya lagi. Semoga kedepannya lebih banyak lagi yang film-film 2D tradisional, nggak cuma 3D doang, bukannya 3D jelek atau gimana, cuma kayak kan sayang banget awalnya ada satu yang dari sejarahnya animasi sangat penting tiba-tiba hilang gitu nanti. Yeah. Semoga nggak hilang. Terus juga sinema independen sih, saya ingin juga kayak semoga sinema independen di Indonesia jadi bisa lebih maju, lebih banyak lagi. Karena menurut saya itu yang penting juga kan, kayak nggak cuma komersil aja, kayak makin banyak kayak di sini memang kan sejarahnya beda, sejarah sinemanya beda sama Prancis, pendanaannya di sini semuanya ada gitu kan buat sinema independen. Ya semoga ntar di Indonesia jadi lebih banyak lagi kayak animasi klub, bisa jadi lebih banyak lagi, apalagi di bidang animasi gitu, yang yang independen lebih maju lagi. Ya semoga itu sih yang saya pengen, jadi kayak saya nggak bakal berhenti bikin film. Terus misalnya Mbak Desi juga, kita semua nggak berhenti membuat kolektif ini bersama-sama. Jadi kayak semoga kita berkontribusi ya rame-rame untuk kedepannya. Ya nggak kalah penting ya, karena itu kan 2D itu adalah bagian dari sejarah animasi. Ditambah lagi kalau yang paling dekat dan paling cepat untuk diajarkan ke generasi muda, katakanlah anak-anak kan, itu adalah 2D gitu. Jadi ya berarti memang Mbak Lintang mau mengkhususkan diri ke animasi 2D dan juga sinema independen gitu. Iya. Oke. Iya. Oke, kalau Mary nih gimana, Mer? Gimana Mary melihat peranmu di... Kalau aku masuknya industri banget sih ya. Jadi kalau dari kontribusi mungkin yang paling jelas karya film yang dihasilkan bareng studio-studio yang sempat aku kerja di sana. Di situ ada mungkin bedanya kalau sama independen, kebanyakan studio-studio di Indo memang masih
terhalang oleh dana ya, dana dan kebebasan, terutama kebebasan untuk berkarya gitu kan. Jadi ya gitulah biasanya bikinnya, oh ayo kita bikin pitch untuk serial anak-anak, dan ya biasanya itu selalu terulang yang bikin banyak tapi tidak ada apa ya kelanjutannya gitu kan biasanya. Jadi sebenarnya harapannya juga untuk membangun komunitasnya dulu sih, karena kalau misalnya komunitasnya bisa awake gitu secara orang-orangnya, kayak oh gue tetap bisa bikin film loh gitu di luar kantor gue, bisa bareng sama mungkin orang-orang yang dikenal atau kenalan gitu kan, kolektif bersama untuk apa ya, mungkin bisa melepaskan kreativitas mereka juga gitu. Jadi karena ketika melihat ada film-film graduation bagus-bagus gitu kan, baik yang SMK atau yang universitas, tapi setelah mereka lulus kadang apa ya mereka berhenti di situ gitu, nggak lanjut untuk bikin film gitu, karena apa yang biasanya yang diajarkan dan yang ditunjukkan kalau animasi bagus tuh seperti ini gitu, yang lebih mengarah ke industri. Jadi kayak oh gue baru bisa bikin film kalau begini nih gitu, kayak ada standar itu sendiri. Jadi harapannya sih dengan kontribusi film-film baik yang independen atau studio ini, yang kebetulan yang di tempatku bekerja juga tidak terlalu strict gitu, jadi kayak masih ada kebebasan, bisa ada unsur kreatif di sana yang nggak terlalu melulu ngikutin arus gitu kan. Jadi itu bisa ngasih tahu kalau oh bisa juga lo bikin yang seperti ini, dan itu bisa diterima oleh orang-orang Indo juga gitu, bahkan diterima oleh orang luar juga gitu, kalau yang di Indo tuh ternyata ada yang seperti ini gitu sih. Berarti lebih kepada ini ya, Mer, maksudnya walaupun di industri inginnya ada nilai tawar dan kebebasan juga untuk menentukan story dan konten gitu ya, Mer. Ya, aku setuju sih, karena ini penting gitu, karena ya story yang cocok untuk orang-orang Indonesia ya sebaiknya datang dari orang-orang kita sendiri gitu juga kan. Soalnya juga apa ya, tetap ada ini ya stereotip juga gitu tentang animasi masih di Indonesia untuk anak-anak lah atau apa gitu. Jadi biasanya yang industri akan mengejarnya ke situ gitu. Padahal nggak cuma di situ gitu. Jadi kayak mungkin ya apa ya, dipertemukan aja sih kayak kebutuhan keuangannya dan idenya bisa ditemukan, kayak oh nggak harus selalu begini loh gitu. Jadi kayak kita gitu, terutama di tempat aku bekerja sekarang juga harapannya untuk bisa membuka gitu, kayak mendobrak kayak oh nggak harus seperti ini gitu. Jadi ya gitu sih, mengetok pintu tok 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 ya, kalau sudah dibuka akan lebih banyak orang yang lebih apa ya, yang suka juga dengan konten Indonesia sendiri juga gitu sih. Begitu. Nah, berarti kita masuk ke yang berikutnya nih teman-teman. Kan dari tadi lumayan serius nih. Aku pengen tahu apakah dari pekerjaan yang teman-teman lakukan sekarang gitu, ada nggak sih hal yang menurut teman-teman tidak diketahui banyak orang gitu, hal yang unik gitu, yang ternyata jadi production manager tuh ternyata begini ya, atau gimana gitu? Gimana teman-teman? Mulai dari Andrea dari lagi. aku ya. Kayaknya dari sekolah Andrea ini ya, kutukannya namanya adalah udah paling kutukan gitu. Selalu terus duluan. Apa yang orang nggak tahu tentang profesiku gitu ya? Iya. Jatuhnya. Yang unik atau yang nyebelin atau apapun gitu yang kamu rasa orang perlu tahu nih gitu. Sebenarnya
dulu mungkin orang nggak banyak tahu, tapi again karena aku mencoba membentuk ciri khas dari timku sendiri dan bagaimana cara leadership dan segala macam. Sebenarnya sih di One Animation sebagian udah tahu, tapi sebagian besar juga masih belum tahu. Sebenarnya aku lebih senang disebut kayak istilahnya itu tukang bersih-bersih gitu. Jadi kayak misalnya gini, kenapa aku bilang tukang bersih-bersih? Jadi itu kalau misalnya ada yang punya masalah gitu, pasti itu yang bagian clean up, bagian bersihin, karena kan aku yang manage semua departemen harus berjalan sesuai dengan schedule, ya nggak? Terus habis dari gitu, buat make sure mereka bisa jalan sesuai dengan schedule itu kan sebenarnya banyak faktor. Ya, salah satunya itu adalah faktor bagaimana masalah mungkin yang gampangnya mungkin orang tuh lebih berpikir tentang kesehatan atau tentang hardware-nya. Itu kan udah klasik kan. Gitu. Nah, sebenarnya di bawah daripada itu sebenarnya banyak yang disebut faktor X, yang menurut aku tuh bisa jadi faktor yang paling besar membuat satu produksi itu nggak bisa jalan mulus sesuai dengan schedule. Misalnya, adanya perbedaan pendapat antara director dengan artis, misalnya supervisor animation, misalnya bilang, aku maunya kayak gini karena ini lebih mudah, misalnya director tapi aku maunya gini supaya story-nya bagus, gitu. And then terjadi cekcok dan segala macam. Nah itu biasanya aku menyebut diriku sebagai orang yang bersih-bersih, membersihkan masalah ini supaya dua-duanya bisa menang, dua-duanya bisa dapat yang mereka mau, dan aku menang karena mereka rukun supaya proyekku mulus sesuai dengan deadline. Jadi aku selalu bilang kayak gitu terus. Yang paling klasik bahkan aku tuh sampai ngurusin kalau misalnya ada yang patah hati. Terus karena ini gini ya, mungkin ada sebagian besar production coordinator melakukan ini, tapi sebagian besar cuek aja. Tapi kenapa aku sampai ke arah situ? Karena gini ya, terkadang kan manusiawi lah, kita kan animator itu atau artis di dunia animasi ini kan kita kerjanya based on mood kan. Kalau mood kita berantakan itu kan kayak kreativitas itu kan pasti kayak hilang gitu aja. Mau kita sepintar apapun kalau misalnya dalam keadaan moodnya nggak bagus juga bakal stuck di situ aja kan. Maksudnya nggak bisa kerja secara produktif. Nah, gimana aku make sure dia ini walaupun dalam keadaan tidak mood tapi dia bisa tetap kerja secara produktif gitu. Nah, itu disitulah kenapa aku melakukan pendekatan komunikasi ke timku dan segala macam, melakukan cleaning lagi, jadi bersih lagi. Jadi ditanya, diajak ngobrol, cari waktu buat ngobrol face to face, ngobrol dari hati ke hati, dengerin, karena menurut aku sifat dasar manusia itu adalah senang didengerin. Jadi kalau misalnya aku punya tim yang lagi bermasalah nih, misalnya masalah percintaan kah, atau mungkin orang tua, atau mungkin dia ada yang sakit tapi nggak berani cuti, atau misalnya apapun, kan maklum lah kalau misalnya kita kadang nggak bisa share cerita ke siapapun gitu. Tapi kan kalau misalnya ada orang yang datang menawarkan diri, terus care sama kita, selalu tanya kayak kesulitan kita itu apa aja dan segala macam, lama-kelamaan akhirnya terbuka. Nah, ini sebenarnya celah yang selalu aku cari dalam perjalananku menjadi production coordinator sampai sekarang. Jadi disitulah aku sebut aku tuh bagian bersih-bersih, aku selalu membersihkan sisa-sisa atau bagian-bagian debu-debu yang membuat scheduleku ini mandek gitu. Jadi kalau misalnya aku akan ada delivery dalam waktu 5 hari ke depan, nah itu pasti di 5 hari itu aku akan kontrol di hari pertama, itu udah pasti. Aku akan general check up semua, ibaratnya tuh olinya udah bener semua belum ya, berarti kalau olinya tuh materialnya udah ada semua apa belum, trackernya udah lengkap semua apa belum, terus habis dari gitu kayak make sure ini kalau misalnya mobil tuh kan harus airnya diisi harus full, nah itu berarti aku harus make sure ini gajinya dibayar on time apa enggak. Terus habis dari gitu yang lain-lainnya sudah dia dapat apa belum. Jadi ibarat kalau aku mau minta tolong orang lain, aku harus make sure semua yang dibutuhkan orang itu sudah dia dapat. Karena kalau sifat dasar kembali lagi ke sifat dasar manusia, kalau apapun yang menjadi kebutuhannya dia itu sudah terpenuhi, pada saat kita minta tolong sesuatu, dia pasti mau gitu loh. Terus makanya aku mencoba tuh meng-cleaning semuanya dan make sure kalau misalnya ternyata ada isu, sebenarnya isu yang selalu nggak pernah aku bisa handle itu biasanya satu, kalau memang ternyata tiba-tiba kayak mati listrik, itu kan aku nggak bisa handle apapun. Kalau udah mati listrik berarti aku harus
adjust sesuatu, apakah timnya di switch, apakah mungkin waktu delivery-nya di switch, atau misalnya tiba-tiba ada kecelakaan atau tiba-tiba timku ada yang sakit. Nah, itu benar-benar hal-hal yang benar-benar nggak bisa aku avoid. Tapi di luar daripada itu, kalau misalnya kita ngomongin mood, putus cinta, masalah keluarga dan segala macam, biasanya pendekatan komunikasi yang paling penting. Biasanya aku akan cek dia dalam kondisi apakah bisa tetap maju, apakah tidak. Kalau memang aku melihat dan aku merasa dia tidak akan pernah bisa maju, biasanya aku akan coba cari solusi yang lain supaya gerbong kereta ini tetap bisa jalan sampai ke tujuannya. Jadi lebih ke arah situ sih. Jadi kalau bisa dibilang aku tuh bagian bersih-bersih dari yang paling kecil, urusan personal sampai yang profesional. Gitu. Jadi ini yang sebenarnya nggak semua orang tahu, tapi untuk sebagian besar leads yang ada di One Animation, mereka tahu aku ngelakuin. Jadi mereka tuh udah tahu. Aku tuh selalu bilang kayak gini, dulu mungkin kita punya orang yang menjadi payung besar buat kita, gitu. Tapi karena orang-orang itu sudah tidak ada, supaya kita tidak kebasahan, kita harus menjadi payung-payung kecil untuk menutupi diri kita supaya kita nggak kehujanan. One day, jika salah satu dari payung ini pergi, pindah ke tempat yang lain, setidaknya kita nggak basah terlalu banyak. Gitu. Jadi kita berusaha untuk gimana caranya supaya kompak, untuk menutupi celah-celah kayak gini. Jadi akhirnya aku bikin aku punya small team yang aku sebut itu A-Leads, jadi itu tim lead di One Animation, dan mereka bertugas untuk ngecek keadaan anak-anak. Kalau misalnya anak-anak ada problem, dia harus report aku, baru aku yang clean up ke atas, ke manajemen. Jadi biar match ketemu, aku manage mereka dan aku bisa manage ke atas, karena satu-satunya orang yang bisa dibilang ada di tengah-tengah itu kan sekarang aku, berarti aku yang bisa take decision buat di bawah sekaligus take decision di atas. Sebenarnya itu sih kelebihan dan keunggulanku di One Animation, yang aku senangi itu adalah itu. Jadinya aku bisa menentukan, misalnya kayak Mbak An, ternyata dia lagi begini, dia galau karena dia pengen pulang, dia bete WFH di kosan mulu, gimana ya, dia udah mulai stres, mulai kesini dia udah mulai aneh gitu misalnya gitu. Nah, itu aku mulai strategi, ini aku dikasih tahu bulan segini, tapi sebelum aku dikasih tahu, aku sudah planning, pasti akan ada tanda-tanda kayak gini. Jadi aku udah prepare ke manajemen, gimana caranya kita bisa mulangin anak-anak pulang ke kampung halaman masing-masing atau kerja di kota lain selain Jakarta. Jadi sampai kayak situ. Akhirnya benar kemarin bisa terrealisasi. Ini salah satu contohnya ya. Bisa terrealisasi per bulan Maret ini kita udah mulangin hampir setengah teman-teman pulang ke kampung halaman masing-masing keluar Jakarta. Jadi benar-benar kenapa aku sebut aku bagian tukang bersih-bersih ini, ya ini, dari benar-benar debu yang paling dasar sampai yang paling atas, aku berani sama produser gitu, aku berani speak up gitu. Maksudnya kayak pasti dong produser kan harus bisa balance gitu. Maksudnya dia pasti, kenapa kamu harus begini, kenapa harus begini, apa keuntungannya buat perusahaan, kenapa harus begini, ini dan segala macam. Nah, aku tugasnya adalah fight untuk timku, tapi tidak meninggalkan kebutuhan production. Nah, itu yang selalu aku berusaha untuk utarakan ke produser atau mungkin ke head management. Itu sih. Jadi bagian bersih-bersih yang nggak mungkin orang banyak tahu itu adalah itu. Karena selama ini mereka hanya melihat aku secara garis besar, oh production coordinator ya tugasnya kalau meeting nyatet, nulis notes ke tracker, and then kalau ada isu lapor ke dia, atau kalau delivery ke dia gitu. Tapi kan sebenarnya menurut aku production coordinator itu layernya unik banyak ya. Layernya banyak. Dan dia itu unik, harus benar-benar orang yang punya prinsip buat bisa duduk di kursi panas sebagai production coordinator. Jadi bagian bersih-bersih. Jadi ibarat hamburger nih, dia ada di tengah-tengah gitu ya. Spesial. Aku sih kan teman-teman gak ada hubungannya dengan kreatif loh teman-teman, tapi ini benar-benar bisa mensupport kreatif ya, yang punya deadline dan sebagainya itu. Wah, ini baru insightful banget nih. Berarti kan berarti benar yang selalu saya pikirkan gitu ya, bahwa sebenarnya pekerjaan kita ini, pekerjaan kreatif ini adalah pekerjaan mental gitu loh. Sekian persen itu adalah mental gitu. Nah, jadi ada aspek-aspek yang ternyata harus di cover oleh orang-orang manajemen atau orang-orang produksi gitu. One Animation karyawannya ada berapa, Mbak?
Oh iya. In total saat ini kita kurang lebih 50 orang. Oh, Nggak banyak. jadi harus manage 50 orang gitu. Aku bilangnya itu nggak banyak sih sebenarnya, karena dulu kita sempat pernah ke 60-70, cuman sekarang ini kita benar-benar udah menyusut ke arah 50. Lumayan sih, jadi kadang kayak ngelihat bosnya lagi nggak mood, atau misalnya bosku istrinya baru lahiran, aku juga harus ketemu atau nyari timing ngomong yang baik kalau misalnya aku ada problem di production, atau misalnya karena aku sekarang udah production manager, aku punya punya bisa call misalnya aku ada kebutuhan. Oke, tim productionku saat ini lembur, aku harus ganti switch day off, atau misalnya aku harus bisa ngasih mereka setidaknya kompensasi lah gitu, apa yang buat mereka tuh setidaknya kalau kerja hari itu nggak berasa berat, misalnya kirim makanan kalau di situasi pandemi ya, kirim makanan gitu, atau kalau misalnya dalam keadaan misalnya di kantor ya berarti kita bikin, aku biasanya nanya ke GE, ada event apa nggak dan segala macam, siapa yang ulang tahun bulan ini, kayaknya ada yang ulang tahun, yaudah lo beliin kue ulang tahun, terus besok adain acara ulang tahun, terus ceburin orang-orang semua gitu, jadi biar ada biar ada kedekatan, karena mungkin kalau misalnya kalian tahu One Animation itu dulu khasnya itu dulu cebur-ceburan, karena memang entah kenapa kita selalu bilang dengan kamu diceburin itu, kamu sudah sah jadi warga One Animation. Kalau kamu belum diceburin, kamu belum sah. Karena biasanya kan ada karakteristik orang yang kayak dibaptis ya. Iya, kayak dibaptis, itu sebetulnya dibaptis gitu. Terhadap Tuhan kolam, jadi kamu harus masuk ke situ dulu. Jadi masuk ke situ, and then biasanya orangnya bisa lebih relax, terus akhirnya bisa mengerti bahwa dia ngerasa, wah ternyata welcome sekali, kantor baruku dan segala macam. Jadi sampai ke situ sih aku mikirin moodnya anak-anak itu bukan cuman kulit depannya doang, tapi benar-benar sampai ke dalam-dalamnya. Kalau aku sempat dan aku tahu, tapi kalau misalnya kadang kan juga manusiawi, mungkin aku sibuk ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan juga, terkadang juga mungkin nggak bisa aku handle 100%, but at least aku mencoba untuk selalu mengcover kebutuhan timku setidaknya. Gitu sih. Oke. Ya. Wah. Panjang ya. Gimana kalau Mbak Desi? Gimana Mbak? Apakah ada yang bisa kalau saya sih lebih ke bukan ke animasinya tapi ke animatornya. Jadi kalau yang banyak orang nggak tahu, animator tuh ini macem-macem. Jadi kalau misalnya saya bekerja sebagai animator, saya lebih suka ngerjainnya yang buat game atau software. Jadi bukan buat film. Jadi kalau misalnya orang tahu saya bikin film, terus habis itu bilang, Des, aku punya cerita, tolong bikinin, males. Jadi memang kayak yang kalau yang apa sih yang harus dari storyboard, karakter, terus cerita dijadiin animasi, udah deh aku males deh, nggak mau. Jadi mending kalau misalnya aku harus kerja sebagai animator, aku lebih suka yang bikin aset-aset untuk game, jadi yang benar-benar gerakannya dikit lah gitu, atau yang udah ada karakternya udah dibikinin. Kalau untuk bikin film, skill saya juga kurang lah gitu. Terus ada satu lagi yang orang lain nggak tahu soal animator adalah animator nggak selalu nonton animasi gitu. Jadi saya juga nonton animasi sih, pasti kan pengen tahu juga animasi sekarang kayak gimana. Cuman jujur aja karena mungkin masalah umur, saya lebih suka nonton drama gitu. Drama Korea, drama Cina. Ya gitu sih. Jadi yang kayak animasi yang sekarang kan banyaknya buat anak-anak, ya masa aku udah umur segini masih nontonnya Upin Ipin gitu. Ya enggak lah, saya masih nontonnya drama juga gitu. Gitu sih yang orang kurang tahu. Nggak semua animator seneng nonton film animasi ya berarti. Pasti nonton juga, cuman kayak yang kalau di list 10 tontonan favorit mungkin animasi mungkin di nomor 3 atau 4 gitu. Nggak yang ke satu banget gitu. Kalau saya sih. Ya. Gitu. Nggak selalu ya. Nggak apa-apa sih. Drama dulu. Oke. Kalau Mbak Lintang gimana Mbak Lintang? Yang ini ya, yang nggak diketahui orang tentang pekerjaan sama profesi. Saya suka dapat klien sebel karena kliennya nggak tahu animasi.
Jadi kayak Ah. itu yang paling sebel kalau dapet klien kayak gitu, soalnya kan saya spesialis Banyak yang ngangguk nih saya lihat. Tiga-tiganya ngangguk. Jadi Oke. Terus Mbak? kayak kan misalnya kliennya minta saya bikin animasi. Keseringan sih yang untuk auto entrepreneur film orderan atau animasi orderan itu untuk video klip atau video institusi, misalnya ada animasi dikit gitu, terus atau enggak film ada satu parts-nya bikin animasi kecil-kecil gitu deh. Hybrid Terus, ya. Terus minta ke saya kan kayak emang dari awal udah tahu kalau itu tuh 2D hand drawn. Dan 2D kan. Terus jadi biasanya klien-klien yang nggak tahu animasi itu mintanya biasanya cepet atau enggak mintanya sama budgetnya kecil tapi pengen sefluid Disney gitu, kayak hey, nggak mungkin lah. Yang mereka nggak tahu itu waktu untuk pembuatan frame by frame gambar, gerakan-gerakannya itu kadang-kadang banyak orang nggak tahu. Sama juga ada orang-orang yang nggak tahu kalau film animasi itu bukan cuma untuk anak kecil aja. Iya. Kan, Nyambung sama Mbak Desi tadi. iya, kayak misalnya saya kenalan sama orang terus nanya kan kayak kamu ngapain gitu, oh saya suka bikin film, saya filmmaker animasi gitu, terus dia langsung kayak oh nanti saya tunjukin ke anak saya. Jangan. Kan saya spesial animasi orang dewasa. Ya sementara saya udah nonton filmnya Mbak Lintang tuh ada yang benar-benar nggak children friendly gitu. Sama sekali. Ya, ada kaitannya dengan yang tadi dibilang sama Mary juga gitu, bahwa sampai saat ini bargain power-nya masih ya animasi untuk anak-anak gitu. Jadi untuk story-story yang lain tuh masih agak susah untuk mendapatkan jalan gitu kan. Iya, betul. Dan ada lagi Mbak Lintang atau pindah ke Mary nih? Udah. Ada lagi. Ya, oke. Nah, gimana Mer? Kalau kamu gimana? Oh, dari aku ya. Sama sih, ya pertama animasi itu nggak murah ya dibuatnya, jadi kalau ada yang, gue mau bikin animasi, budgetnya berapa? Cuman segini gitu kan, terus itu sudah sangat turn off sih, terutama baik itu untuk pribadi ataupun di industri gitu kan, kadang juga selain budget mereka nggak terlalu mengerti apa mereka bikin animasi itu gitu. Jadi kayak oh ini mau buat apa, buat tujuannya apa sih gitu, bikin mau biar kita yang bikin itu ngerti juga dan bisa deliver yang terbaik gitu kan. Cuman kadang itu tidak tahu dan justru ya menyulitkan diri kita juga ya yang bikin gitu. Jadi karena itu masih ada mindset kalau animasi ya cuman mungkin buat anak-anak atau yang buat coba-coba aja bisa nih gitu, dikiranya murah gitu, tapi ternyata ketika dikasih proposal budgetnya segini mahal ya gitu kan. Begitu. Terus kalau general animasinya seperti itu. Terus mungkin selain animator, mungkin yang filmmaker juga kali ya. Kalau nonton film sekarang mungkin udah nggak bisa enjoy karena apa ya? Bener banget. Mary belum ngomong, tapi Aku udah udah pada tahu. setuju. Terusin Mary. Tidak bisa fully enjoying the film atau series atau ya apapun yang ditonton itu kayak kok begini, terus kok ini begini, jadi kayak karena kita tahu bikinnya gimana atau apa, jadi kayak kadang itu salah satu hiburan kita juga gitu, apalagi WFH sekarang, itu sangat sulit sih ketika anjir, aduh pengen nonton animasi tapi sebenarnya capek juga gitu ngeliat animasi tiap hari gitu kan, meskipun beda ya gitu. Jadi kadang ada dilemanya di situ, kayak hiburannya itu tapi kerjanya itu juga gitu. Jadi sulit ya untuk begitulah. liburan dengan menonton film animasi. Sulit terhibur dengan menonton film animasi. Ya, sulit terhibur gitu. Jadi kayak ya semakin pilih-pilih gitulah. Apalagi ya yang
unik lainnya ya. Mungkin kalau secara pekerjaan, fungsi dan tugasnya sutradara, baik yang live action atau animasi sih, menurut aku kurang lebih sama ya, gitu. Kayak contohnya sih, sutradara yang live action kayak Wes Anderson itu bisa bikin stop motion, gitu kan, kayak, oh berarti kayak lingkupnya sebenarnya sama, gitu. Terus, kalau dari animasi sendiri tuh, direkturnya Kung Fu Panda, si Jennifer Yu Nelson, nah itu dia juga pernah bikin film live action gitu. Kayak waktu film itu keluar, aku jadi kayak apa ya? Oh bisa ya kayak gitu film sutradara animasi bisa merambah juga ke live action gitu. Jadi ya menarik aja sih. Jadi kayak semacam tidak terbatas di situ di dunia storytelling. Jadi kayak animasi itu cuman medium gitu. Kayak bisa di game juga sekarang banyak banget game yang sangat story based gitu dan bagus gitu kan, kayak wah oke banget gitu. Jadi ya animasi juga nggak cuman animasi untuk film tapi game juga. Jadi itu sih kadang secara umum mungkin banyak yang nggak ngerti kalau kita kerjanya nggak cuma di situ aja gitu. Gitu. Jadi kayak terbuka banget, ya entertainment itu banyak banget cabangnya gitu, dan kita bisa merambah ke semuanya gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau itu berkaitan dengan direction, kurang lebih tanggung jawabnya sama ya, mau itu di game, mau itu di film begitu. Nah, oke. Nah, sekarang karena udah sampai di sini nih, boleh nggak singkat aja kita bawa penonton, kita bawa Anima Clubber kepada kesehariannya teman-teman nih. Misalnya biasanya aku bangun terus aku ngapain gitu. Nah, karena kan ini unik. Aku tahu ini mungkin akan agak confusing karena kita sekarang dalam masa pandemi dan banyak yang kerja dari rumah. Tapi terserah, mungkin teman-teman lebih nyaman cerita sebelum pandemi atau sekarang gitu, gimana gitu, yang your typical working day gitu. Ayo Andrea, mungkin ada sesi psikologi di jam segini gitu, siapa tahu. Karena aku harus manage semua departemen juga, ya bisa dibilang ya keseluruhan production team yang ada di Studio Jakarta. Jadi pasti kalau misalnya kayak hari Senin itu pasti aku bakal bersih-bersih di bagian schedule sih. Aku akan make sure schedule ini masih sesuai dengan planningku atau enggak. Jadi biasanya gini, kalau misalnya aku terima schedule, misalnya kita bakal ada project A, and then schedule-nya dari sekian sampai tanggal sekian ya, misalnya kayak gitu. Nah itu biasanya kalau udah di situ aku akan double check ini udah lock atau belum gitu. Kalau misalnya dia bilang udah lock, aku akan bikin create internal schedule. Jadi aku nggak mentah-mentah langsung dari yang mereka kasih terus and then udah dijalin aja. Enggak, aku akan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik terutama orang Indonesia. Nah itu biasanya aku akan manage, aku akan double check semua itu di hari Senin. Itu pasti aku sibuk sih di hari Senin dan Selasa terutama ya. Senin itu aku akan cleaning semua schedule, terus habis itu cek satu-satu material dan kebutuhan sekaligus psikologis setiap tim, setiap episode, itu aman atau enggak. Aku akan cek ini lagi di stage mana, terus posisinya udah sampai mana, berapa persen ready-nya atau enggaknya. Aku akan cek apakah ini ready untuk deliver di next stage atau enggak. Kalau misalnya enggak, aku harus cari solusi, semuanya harus beres di hari Senin. And then baru nanti kalau misalnya itu biasanya itu pribadi yang aku lakuin setiap pagi, dan biasanya hari Senin aku akan mulai early. Jadi memang entah kenapa dari dulu aku lebih jujur ya, aku ngerasa diri aku tuh kalau kerja atau apapun tuh aku agak slow. Tapi karena aku tahu kelemahan aku di situ, aku selalu mulai early. Jadi pada saat nanti orang ngomong, and then aku udah tahu aku harus ngomong apa, and then aku udah tahu gimana mensolusikan. Jadi aku sudah membiasakan diriku tuh datang bukan dengan hanya isu, tapi juga dengan solusi. Jadi biasanya setelah nanti aku udah beres, sesuaikan dengan dokumen internal dan segala beres, biasanya nanti aku cek, itu tadi aku bilang, cek ke timnya satu-satu one by one. Dan aku udah bikin grup kecil
Jadi grup kecil-kecil itu udah sesuai dengan episodenya dan segala macam. Jadi nanti biasanya aku manage, aku sisir di situ. Nanti kalau memang udah clean, biasanya ini mungkin, oh ya satu lagi keunikan yang orang nggak tahu dan cuma ada di One Animation. Aku selalu bilang production koordinator yang ada di One Animation itu harus memiliki sifat seperti pemadam kebakaran. Lucu kan? Tahu kan berarti pemadam kebakaran hanya bekerja saat terjadi kebakaran. Jadi aku selalu mengajarkan, aku punya partner satu orang, jadi kita hanya bekerja saat kita punya isu. Kalau kita bekerja berarti kita ada isu. Jadi gimana ceritanya? Maksudnya tidak bekerja itu adalah kita sudah planning di awal, and then semuanya berjalan smooth sesuai dengan planning kita. Kalau nanti ada ganjelan, baru di situ kita kerja. Jadi berarti di situ udah kebakaran kita kerja. Gitu sih. Jadi dengan general cleaning aku di hari Senin itu, aku bisa tahu ada isu atau masalah dan segala macam enggak di productionku. Nanti kalau misalnya ternyata ada isu, baru nanti aku follow up satu-satu. Dan aku akan follow up-nya ke head-nya masing-masing dulu, baru nanti kalau memang head-nya udah tahu, baru aku langsung on point ke orangnya. Biasanya tipikal aku adalah hierarki itu penting. Jadi kalau mungkin sebagian orang itu selalu melupakan masalah hierarki, tapi buat aku di apa namanya, bagaimana cara aku memanage seseorang, hierarki itu penting. Jadi sebelum aku turun tangan langsung ke yang bermasalah, aku biasanya selalu minta dulu ke leads-nya. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah orang yang paling dekat dengan timnya. Gitu. Memang aku dekat sama mereka, tapi kan bisa dibilang aku kan terlalu tinggi jaraknya dan terlalu jauh dari mereka. Kayak misalnya yang masalah junior, terus tiba-tiba langsung kucuk-kucuk yang datang aku, itu kan jadi kesannya kayak masalah yang besar banget kok. Langsung Mbak Andri yang nanganin dan segala macam gitu. Biasanya aku akan minta tolong dulu ke leads-nya, handle dulu, kalau dia nggak bisa leads, baru nanti masuknya ke aku. Nah, kalau udah masuknya ke aku tuh ada beberapa tahap lagi. Jadi biasanya everything itu harus solve di hari Senin dan Selasa. Karena Selasa, kayak hari ini kenapa aku tadi sibuk, biasanya aku ada weekly report ke produser, ya kebetulan sekarang dia ada di London, jadi kenapa kita meetingnya jadi agak overtime jam kerja itu gara-gara kita harus menyesuaikan beberapa tim yang ada di zona waktu yang berbeda. Jadi itu sih sebenarnya alasannya. Jadi biasanya aku akan report di hari Selasa ini ada isu atau nggak ada isu, sisanya setelah itu udah jalan gitu aja sesuai dengan planning. Dan biasanya aku cuma mantau. Jadi kalau misalnya lagi mantau kayak gitu, biasanya aku lakuin lebih ke cleaning. Misalnya aku plan untuk next project, aku mau kayak gimana, terus manpower-nya aku mau berapa banyak, terus aku mau modal manpower-nya siapa yang nanti akan jadi orang yang aku kasih kepercayaan lebih tinggi dan sebagainya. Jadi lebih ke kalau semuanya berjalan mulus, aku harus planning untuk ke depannya gitu. Apapun biasanya itu selalu kejadian, entah itu nanti kayak misalnya planning cuti lah, planning day off lah, atau misalnya planning buat ngajak mereka jalan-jalan lah. Kalau kayak misalnya kayak sebelum pandemi itu kalau misalnya anak-anak udah lagi kenceng banget di production, terus udah kelihatan mulai burn out, itu biasanya gimana aku harus planning sama manajemen untuk oke, ini waktunya kita harus ngajak mereka jalan-jalan keluar, entah ke Dufan lah, entah ke pantai, nginep di villa, atau dan segala macam. Biasanya itu sampai ke arah situ sih. Atau manage masalah makanan misalnya, aduh mereka tuh kalau makan nggak terlalu suka banyak sayur, tapi make sure mereka harus makan sayur kayak gitu. Jadi tipikal day banget ya. benar-benar mak-mak banget sih sebenarnya. Jadi jatuhnya kayak ya kalau kita lihat ibu kita tuh kan selalu ngeliat kita dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah itu sebenarnya yang aku lakuin. Jadi kalau misalnya ditanya seperti apa ya kira-kira kayak gitulah. Oke. Ya makanya berarti krusial banget hari Senin dan Selasa itu ya kalau krusial. Itu sebenarnya gimana caranya harinya itu mendeteksi problem ya. Kalau bisa jangan sampai datang nih problemnya. Iya. Itu selalu harus dilakukan dan tidak boleh, aku nggak boleh kebablasan terus aku nggak tahu gitu. Nah itu biasanya kalau sampai kejadian kayak gitu tuh biasanya untuk sekarang sih udah jarang ya. Kalau dulu aku masih belum terbiasa sama workflowku sendiri tuh, aku biasanya agak-agak shock, terus nanti biasanya justru jadi cenderung aku jadi agak bad mood misalnya. Nah itu buat aku sendiri itu adalah challenge terbesar, bagaimana caranya aku harus menjadi orang baru setiap harinya. Jadi setiap aku bangun tuh aku harus jadi orang baru. Dan
Satu hal lagi yang selalu aku garis bawahi, di bold, digedein fontnya itu buat anak-anak di One Animation. Satu, mereka nggak boleh yang namanya baper-baperan. Dua, mereka nggak boleh yang namanya gosip-gosipan. Tiga, mereka nggak boleh ada yang namanya hard feeling sesama tim. Jadi kalau misalnya sampai ada yang ketahuan nih, ada yang baper-baperan, terus misalnya ada yang hard feeling satu sama lain, atau misalnya ada yang ngegosipin dan segala macam, itu pasti langsung aku cecer lah, jangan gosip ya, jangan gosip gitu. Apa yang digosipin yang mana gitu. Oh yang ini, oh itu aku kasih tau nih ya, ini yang bener tuh yang kayak gini, ini bener kayak gini. Jadi benar-benar aku nggak mau ada kayak gitu-gituan di One Animation. Jadi kalau lo mau gosip silahkan, tapi gosipnya tuh seputar kebutuhan memperkaya ilmu buat dirimu sendiri. Misalnya, ada software baru, ini bakal ada misalnya festival ini dan seni, kan lebih memancing produktivitas kita jadi lebih tinggi daripada kita harus ngomongin orang atau ngomongin ini dan semacam. Jadi benar-benar kalau sampai ketahuan itu biasanya aku langsung cerita, no gosip-gosipan. Gitu. Apapun, gosipin studio lain atau menggosipin animator lain dan segala macam pasti aku cicer. Semua itu dimulai dari hal baik. Jadi kalau kamu pengen harimu baik, jangan pernah melakukan hal-hal negatif. Jadi itu sih, gitu. Jadi panjang. Mbak Desi gimana Mbak Desi? Kalau saya sebenarnya sebelum pandemi saya lagi ngerjain tesis waktu sebelum pandemi. Jadi pas benar-benar tanggal 16 Maret itu hari pertama lockdown di Bandung, itu saya baru selesai sidang tesis. Jadi habis itu saya jadi pengangguran. Jadi yang selama yang setahun ini udah hampir setahun, jadi saya mulai kembali freelance lagi kan, baru bisa ngambil lagi setelah ngerjain tesis berapa tahun itu. Jadi baru bisa freelance lagi. Jadi sekarang ya kegiatannya ya pagi-pagi bangun ngecek email, terus kalau nggak ada apa-apa ya udah baca webtoon aja atau enggak ngerjain tugas. Ya, soalnya kan karena freelance kliennya entah di mana, jadi yang suka kadang-kadang lagi tidur baru dapat message-nya kan. Ya. Suka ada beda waktu gitu kan. Soalnya klien saya kebetulan dari luar. Jadi yang ya udahlah jalani saja dengan santai gitu. Jadi ya paling dari jam 9 sampai jam 5 di depan komputer, habis itu ya udah main, padahal ya tahu-tahu jam berapa baru dapat message lagi apa. Udah. Simple. Oke, berarti freelance-nya modelnya Mbak Desi ya kayak gitu ya. Apa aja sekian jam di depan komputer. Ya acting gitu sih biar kelihatannya kayak kerja. Enggak sih, kadang-kadang justru kayak Senin sampai Jumat kayak yang senggang, malah baru kerjanya juga Sabtu atau Minggu. Suka nggak pasti juga, cuman ya Senin sampai Jumat ya bisa dibilang standby depan komputer kali ada apa gitu. Sebenarnya kerjaan ada terus, cuman kadang-kadang baru moodnya ya Sabtu atau Minggu ya. Karena nggak disiplin sih saya, jangan ditiru. Jadi gara-gara pandemi kemarin sekolah-sekolah kuliah-kuliah gitu juga banyak yang diberhentikan. Dari Jadi rumah online. Jadi online tapi tetap lanjut apa? Lanjut? Ya, tetap lanjut. Saya sih kebetulan bener-bener pas hari terakhir kampus buka itu pas saya sidang. Jadi habis itu teman-teman saya banyak yang sidangnya online. Sidangnya online. Terus aku juga sebenarnya tadinya ngasdos, jadi ngasdosnya juga online. Oke. Oh, iya. Beda lagi nih. Oke. Kalau Mbak Lita gimana? Keseharian typical working day saya agak skizofren ya sebenarnya. Agak terlalu banyak. Kayaknya saya butuh Mbak Andrea untuk memanage. Boleh. Nanti kita WhatsApp-an ya. Iya, soalnya kayak banyak banget project-project yang berbeda. Ya 80% sekarang lagi lockdown PSBB, jadi kayak 95% waktu saya di sini di studio depan komputer. Kalau typical working day-nya jadi misalnya kalau senario saya yang lagi dibimbing ya tukar-tukaran email kan sama produkternya, sama orang-orang yang lain, sama yang membuat program bimbingannya itu juga ya gitu kan, nulis-nulis, terus habis itu kan ada kritik, terus harus diperbaharui, di gambar baru atau skenario-nya ada yang salah, terus kayak harus dibetulkan gitu-gitulah. Terus kalau lagi ada klien, ada film order, ya jadi gambar, pen tablet,
atau enggak pokoknya di komputer juga. Terus kalau lagi bikin film, ini sekarang saya lagi bikin film baru lagi, lanjutan yang jadi kayak trilogi gitu. Oke. Film baru, film juga di sini di studio sendiri kan, film apa biaya sendiri juga, sendirian juga kerjanya di sini. Terus kalau misalnya pas lagi soundnya, biasanya saya kerja soundnya selalu orang-orang lain, kayak teman-teman yang musisi atau musisi-musisi independen. Saya kontak-kontakin gitu, oh saya tertarik nih untuk film saya, jadi saya kirimin teasernya film saya, terus nanti dia lihat kayak, oh cool juga, oke gunain aja gitu kan, terus habis itu jadi kolaborasi gitu. Biasanya pada datang apa yang musisi-musisi, klien-klien duduk di sini lah gitu. Di ruangan itu juga. Di ruangan ini juga, wah semua terjadi di studio ini. Ya. Ruangan itu bersejarah. Iya. Terus itu kalau lagi bikin film pendek yang pribadi untuk saya. Terus juga saat ini kita lagi ini gara-gara pandemi kan kita semua pada lockdown, jadi di rumah kita bikin YouTube channel. Ini nggak ada hubungannya dengan animasi, jadi peran utamanya saya dan ada anak Jogja yang sekolah di sini. Kita nyobain keju-keju Prancis, kan ada banyak banget kan keju Prancis. Ada 1.400 keju. Wow. Konten YouTube-nya bisa banyak tuh. Bisa 1.400 konten. Makanya ini kita saya udah programin di YouTube 10 episode. Kayak apa namanya? Jadi kayak jadi kita syuting, terus habis itu yang edit tuh saya juga, jadi kayak harus kerja di depan komputer lagi. Terus kalau enggak, buku saya lagi akan dipublish 3 bulan lagi, jadi sama editornya ya itu tuker-tukeran lewat email. Jadi mereka yang ngurusin misalnya kayak apa grammatically-nya salah gitu misalnya, atau kata-katanya banyak yang terulang-ulang gitu-gitu, mereka akan yang ngurusin. Jadi tuker-tukeran email, saya harus yang setujuin gitu, harus ngeliat kayak setuju atau enggak gitu. Makanya banyak banget nih Mbak Andrea bantuin. Boleh nanti aku bantuin. Timeline-nya bingung. Iya. Oke. Kalau Mary gimana nih, Mer? Kalau direction tapi di dalam di tengah-tengah industri itu gimana? Harinya tuh kayak gimana? Mungkin beda dengan hari ini ya, karena hari ini lagi cuti ya. Ya, cuman pas Atlas Boy yang Hantu Abu-Abu itu banget kendalanya kita di WFH sih. Karena serial itu ada 8 episode, benar-benar kita mulai dari Maret selesai di Desember. Jadi benar-benar full WFH. Dan ya ada lebih banyak kelelahan mentalnya sih daripada fisiknya, karena koneksi internet gitu kan. Kalau kita jelasin seperti ini gitu, lagi jelasin ada yang mati gitu kan, coba diulang gitu kan, harus jelasin lagi kayak gitu. Jadi sulitnya sih di situ ya, karena kalau dulu sebelum WFH kita lebih mudah untuk komunikasi, kayak duduk sebelahan tinggal ngobrol, gini. Nah, kalau sekarang di chat dulu, mau call dulu nggak gitu, bisanya jam berapa gitu kan. Itu sih ribetnya gitu. Terus cuman lainnya juga burnout-nya akan lebih sering gara-gara ya bagaimanapun juga kita meskipun meeting seperti ini awal-awal masih bisa video call gitu, tapi lama-lama pada matiin video semua kayak gitu karena udah terlalu capek gitu kan. Jadi kayak kita mencari alternatif komunikasi lain gitu. Kayak kalau kerja kita biasanya pakai Slack gitu kan, lebih mudah. Terus kita coba di Discord, jadi kayak kita bisa tetap nyalain mic gitu tanpa harus selalu online. Kayak kalau di Zoom kan kita harus bikin meeting dulu jadwal gitu kan. Tapi kalau di software itu di aplikasi itu kita lumayan terbantu, kayak bisa semacam ngobrol
atau dengerin musik bareng gitu kan sambil kerja, itu kayak lebih enak juga. Terus seolah-olah ada di ruangan yang sama ya, ya, Mer, ya? seolah-olah Menciptakan itu ilusi. menciptakan itu. Terus sekarang kita sejak WFH juga ada apa ya? Ada company huddle. Jadi setiap Jumat, setiap minggu, setiap Jumat itu kita ngadain ya ngobrol bareng lah satu company gitu kan. Awalnya memang lewat Zoom. Terus ya gara-gara pada udah mulai lelah itu, udah deh coba pindah ke Discord yang lebih tidak formal gitu lah ya, tidak terlalu formal. Jadi kayak kesannya emang kita berada di ruangan yang sama aja gitu. Terus kita bisa main bareng, main yang tentu saja online ya, seperti menggambar, apa doodle gartik ya atau apa gitu. Ya itu seru banget. tebak-tebakan gambar. Pokoknya kayak company Ahdel itu intinya untuk ya ngobrol senang-senang. Kita dikasih waktu juga itu di jam kerja, jadi bukan setelah jam kerja, jadi memang sudah di waktu itu. Terus apa ya, jadi biar anak-anaknya juga lebih enak juga gitu. Dan kebetulan di Aska memang kita jarak umurnya nggak terlalu jauh gitu, jadi apa ya, ngobrolnya juga lebih enak lah gitu. Kalau mereka ada masalah atau misalnya lagi burnout, mereka bisa bilang gitu. Jadi kayak kita juga di team leaders, jadi kalau team leaders itu tiap divisi gitu kan, bersama CEO kita gitu kan, kalau tiap Senin ada diskusi, ada meeting, team leader meetings. Di situ kita bahas updates dan apa ya, segala masalah juga, baik yang personal si timnya atau pekerjaan gitu kan. Jadi dari situ kita bisa apa ya, go through yang perlu banget, misalnya dibimbing tuh siapa atau apa gitu kan. Karena ya meskipun kita udah bilang seperti itu, kadang ada yang juga tetap gak enak gitu kan, atau merasa dirinya baik-baik saja kayak gitu. Jadi kayak tetap harus dibimbing juga gitu sih. Jadi kalau di Aska lebih banyak mungkin kebersamaan kali ya, karena yaitu umurnya nggak terlalu jauh, jadi kayak bebas tapi bertanggung jawab. Jadi kalau lu punya semuanya bisa beropini gitu, misalnya dalam suatu project, misalnya kita baru mulai atau apa, menurut lo bagaimana, menurut lo gimana. Jadi despite of misalnya cuman junior animator, tetap lo pendapat lo apa gitu, lo harus punya pendapat untuk disampaikan gitu. Jadi soalnya tim kita yang sedikit ini itu harapan kedepannya kalau nanti kita jadi besar, mereka yang ya mungkin akan lead juga gitu. Jadi apa ya, kita juga bimbing mereka untuk bisa jadi bibit-bibit leader ini gitu ke depannya. Jadi mereka kita encourage untuk jadi PIC gitu, PIC untuk project ini, tapi akan tetap terus dibimbing gitu, misalnya sama supervisornya atau sama aku sendiri juga gitu. Jadi mereka bisa belajar leadership juga tanpa harus benar-benar takut untuk benar-benar terjun ke situ gitu sih. Karena biasanya yang memang rasa takutnya itu, aduh takut gak bisa atau kayaknya masih jauh nih gitu, gue belum bisa, padahal kita bisa lihat potensi dari orang tersebut gitu sih. Jadi kalau di Aska kita sangat terbuka, kalau lu punya ide apa coba disampaikan, tapi lu juga harus bertanggung jawab dengan ide lo gitu. Kayak oke, lu punya ide ini, lu apalagi pikiran ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya cuma asal ide, oh ya udah gitu, akan berhenti di situ aja gitu. Jadi itu sih, kita terbuka banget untuk segala kemungkinan untuk anak-anaknya sendiri dan juga untuk Aska secara studionya juga gitu sih.
Berarti ini ya, maksudnya daily rutinnya itu juga termasuk untuk regenerasi gitu ya, Mer ya? Iya, betul. Mempengaruhi regenerasinya juga. Ya. Regenerasi kita karena ya gitu, karena umurnya nggak terlalu jauh juga. Terus sedangkan yang team leaders ini harus mikirinnya banyak. Jadi kalau anak-anaknya ya cuman dikasih job desk sesuai ya kerjaan mereka, ya apa ya, mereka akan tetap seperti itu gitu. Jadi kayak di daily pun kita selalu mencoba untuk mereka coba jadi problem solver juga gitu. Jadi nggak selalu minta tanya ke kita atau gimana, kayak lu harus coba sendiri, coba lu pikirin gitu. Seperti itu sih.